Malah dukun itu dari idunya sing dirukun. Artinya idunya itu doanya itu yang ditata untuk meminta dengan keheningan, dengan kebersihan hati supaya orang yang sakit itu diberikan sembuh. Sama saja tujuannya ya sama seperti itu. Tapi kadang-kadang kebangetan orang itu. Makanya mudah-mudahan orang seperti itu takkan sakit. Ya, kalau nanti ditolong tabib sama tabib gak mempan, biar datang ke dukun. kan balik lagi gitu Mbah, kita itu didoktrin, dikucilkan dan lain-lain. Ya seperti halnya itu dalam perobatan gitu Mbah, dalam pengobatan. Kan yang kita tahu di Jawa sendiri itu ada dukun gitu kan. Iya, dukun itu yang ahli mengobati gitu kan Mbah. Kenapa sekarang itu kok sampai dikatakan alternatif? Padahal kan kata alternatif itu pengkerdilan. Kenapa nggak dikatakan non medis lah gitu kan? Ya itu udah jadi contoh bahwa kita itu di. Nah maka itu ya itulah sifat orang-orang ngiri. Sifat orang-orang yang sebenarnya tidak bisa. Mestinya nggak seperti itu. Mestinya nggak harus mengkerdilkan, nggak harus kita itu menghujat oleh dukun. Kalau memang dia mampu, ya kerjakanlah. Dalam arti itu apa? Dikala dia dengar orang sakit, supaya nggak dipegang oleh dukun, dia datang ngobati. Coba kira-kira mandindi sama dukun. Saya itu sampai kepengen tahu seperti itu. Orang-orang yang ngomong seperti itu, kira-kira ilmunya itu kayak apa tuh? Terus berapa orang yang sudah disembuhkan, berapa orang yang sudah ditolong? Masalahnya itu di situ. Dia nggak pernah menolong, dia nggak pernah ngobatin orang, terus merendahkan dukun, ya, terus mengkecilkan dukun, bahkan dukun itu dianggap abangan, dianggap apa? Nah sekarang apa bedanya dengan merek obat? Ngeklaim bahwa obatnya dia juga obat sakit kepala. Nah yang lain juga sama tak? Yang mengklaim bahwa obat ini adalah untuk mengobati sakit kepala. Tapi kan dia nggak ada tuh di antara produk yang satu dan yang lainnya itu tengkar karena wah ini obat saya itu sudah begini kok kamu pakai kok bikin obat seperti ini, nggak ada tuh. Lah wong kita dulu hanya pakai doa, mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Nah kenapa kok harus Nah sekarang pertanyaan gini, kalau dukun dengan memakai bancaan, ya, dengan memakai sesaji. Nah kalau tabib, nggak pakai sesaji, nggak pakai ritual, tapi kalau bayar banyak, apa artinya? Apakah dia juga berani menjamin bahwa orang yang diobati dengan cara itu sembuh? Pasti sembuh kan? Pasti sembuh. Ya? Apakah berani? Nah, dukun nggak banyak komentar, tapi hasilnya saya sendiri soalnya dukun. Dan saya sendiri juga alhamdulillah bukannya saya itu sombong. Dengan minta didoain supaya sembuh, walaupun nggak 100%. Tapi mengurangi beban orang sakit itu kan bisa menolong orang lain. Ada perkembangan. Ada gitu perkembangan. Itu kan kalau saya mungkin luar biasa tuh. Kan gitu. Tapi kalau terus dicap dukun itu abangan, dukun itu salah dengan syariatnya. Syariat yang benar cara ngobati orang itu gimana? Apakah orang sakit datang terus ditekek mati? Artinya itu bisa membebaskan dari penderitaan orang lain? Apakah seperti itu? Mau kita itu baca mantra Jawa ya sama, kita tuh pakai bahasa-bahasa Al-Quran ya sama, itu juga bahasa, itu juga hawa cumaan. Lah sembuh dan tidak kan urusan Tuhan. Apakah dengan bahasa itu yang menyembuhkan? Kan enggak. Kadang-kadang orang Jawa sendiri, bahkan yang mulai gempar saat ini tentang dukun yang dijelek-jelekan. Nah itu milik-miliknya sendiri dijelek-jelekan. Terus dia menganggap milik orang lain itu baik. Nah, mbok pergi ke sana yang dianggap baik itu loh. Ikuti ke sana, nggak usah hidup di sini. Makanya balik tak omong nanti. Kalau masih enak makan beras di Jawa, masih seger minum air di Nusantara di Jawa. Jangan sekali-kali menjelekkan Nusantara ini.
Jangan pernah mengecilkan atau merendahkan budaya sendiri. Kalau sudah nggak setuju, kalau sudah nggak suka, pergi dari sini, ikuti negara mana yang dianggap baik. Itu loh kuncinya. Itu kejam banget gitu kan Pak, sampai orang-orang yang tidak tahu makna dari sesungguhnya dukun itu ikut menjudgment yang enggak gitu. Dan itu katakanlah itu tuh kekayaan milik kita sendiri gitu kan. Jadi samping kekayaan milik kita sendiri, dari budaya dukun itu kadang-kadang itu lebih mudah cara menyadarkan orang lain. Betul. Ya, tapi kalau kita itu dogma, ditakut-takuti, dogma, orang yang sakit belum jelas sembuh, tambah memberi penderitaan lagi dengan pikirannya. Orang yang sakit datang minta diobati. Di situ dikatakan kamu ini salah dengan Tuhan. Kamu ini orang yang nggak taat. Nah ini mau ngobati atau mau ngolok-ngolok orang coba. Karena ini banyak sekali orang yang datang ke saya itu laporan. Saya pernah berobat di sini malah diolok-olok Pak. Saya pernah berobat ke sini itu malah dikata-katain yang luar biasa. Wong rasanya sakit itu sudah nggak enak luar biasa loh. Malah disuguhi kata-kata yang nggak enak. Ditekan lagi. Apa nggak nambahi orang itu semakin nggak enak. Nah, mbok kalau tuh ngerasa loro orang yang ngomong seperti itu. Coba kalau dia ini sakit terus mencari ke sana ke sini nggak sembuh. Kalau sudah nggak sembuh, apakah dia mengandalkan Tuhan kira-kira? Apakah nggak lewat manusia, dengan manusia itu cara ikhtiar? Apa nggak seperti itu? Nah bedanya apa tuh sekarang tabib dengan dukun? Tabib itu kan bahasa Arab. Kalau diartikan itu juga dukun. Sama saja. Ya gitu. Malah dukun itu dari idunya sih dirukun. Artinya idunya itu doanya itu yang ditata. Untuk meminta dengan keheningan, dengan kebersihan hati supaya orang yang sakit itu diberikan sembuh. Sama saja tujuannya ya sama seperti itu. Tapi kadang-kadang kebangetan orang itu. Makanya mudah-mudahan orang seperti itu takkan sakit. Ya, kalau nanti ditolong tabib sama tabib nggak mempan, biar datang ke dukun. Kira-kira mandi mana tabib dengan dukun? Karena dukun nggak pernah diumumkan. Kalau tabib diumumkan, bahkan diiklankan. Kalau ngiri silahkan, tapi jangan seperti itulah caranya. Kepengen memiliki ilmu Jawa kok bingung kok ngelek-ngelek sih. Mbok jangan seperti itu. Tetap gak iso pengalahan wong Jawa, tetap gak iso. Nah, lanjut lagi gitu Pak. Masih tentang Jawa tuh. Saya pernah dengar filsafat bahasa Jawa. Sedakep saluku sajegoning nutupi hawa songo manjing pucaki grono mustiko melebet ponco indrio. Nah itu arti bahasa filosofi ini tuh apa Mbah? Itu dari bahasa yang disampaikan tadi sudah banyak yang salah ya, makanya tak lurus nih. Sidakep saluku bukan saluku, sidakep nggih. Sidakep ya, saluku sajugo sajugo heneng nutupi babakan hawa songo mandeng pucaing atau pucuing grono mustiko. Terus tadi apa biasanya? Melebet ing ponco indrio. Melebu ing melebet bisa ya. Melebet atau melebu ponco indrio. Ponco indrio. Nggih,
mohon maaf saya dari Bandung gitu Pak. Cuman pernah dengar tuh ini gitu. Nah, dari kata filosofi ini itu artinya apa gitu Mas? Ya, di saat kita sedekap, di saat tangan kita itu begini, walaupun kaki kita itu masih berdiri, apa yang kita bisa perbuat? Coba praktekkan dengan berdiri dengan sedekap. Apalagi saluku. Saluku itu, apakah kita itu duduk selonjor, apa kita duduk dengan bersila. Itu saluku. Sajugo, kita kalau sudah seperti itu memusatkan diri. Neng, dalam arti neng itu diam. Di saat kita sudah nggak berdaya sama sekali, kita itu diam. Neng, hanutupi babakan hawa songo. Mata tidak melihat, kuping tidak mendengar, mulut tidak bicara, hidung tidak bernapas, yang di depan tidak kencing, yang di belakang tidak kentut atau beol. Apa artinya? Artinya kita itu mati. Gitu loh. Dalam arti mati itu apa? Apakah mati jasad kita atau mati roh kita? Yang mati adalah nafsu kita. Jadi artinya kita itu menggembala nafsu kita supaya tidak kita itu mengikuti nafsu, tapi nafsulah yang mengikuti kita. Maka orang di saat begini, saat sila, ini sakitnya luar biasa. Yang sakit itu nafsu. Gitu. Maka dengan sakit tahanlah. Supaya apa? Supaya nafsu itu enggak terlalu mengajak kita itu untuk bertangan untuk ngampleng wong, mulut tidak untuk ngatain orang, mata tidak melihat keburukan orang lain. Itu yang dimaksud. Sajuko neng nutupi babakan hawa songo, mandeng pucaking grono mustika. Karena di sini adalah yang dinamakan Gunung Tursina. Gunung Tursina. Nah, apakah ini? Ya inilah jalan Tuhan masuk dan keluar. Maka di saat itu pandanglah itu. Apakah kita itu masih hidup? Apakah kita itu sudah mati? Nah, di samping itu, karena grono mustiko adalah ini apa itu, bulu mata itu? Bulu mata. Ya bulu mata. Kalau kita masih kedip artinya masih hidup. Di saat ini sudah nggak berkedip, maka matilah kita dari jasad, dari roh, dan dari nafsu kita mati beneran. Tapi kalau ini masih berkedip dan ini masih mengeluarkan, artinya yang kita matikan adalah nafsu. Maka dengan mematikan nafsu itu, permintaan kita itu akan langsung menuju ke yang menciptakan kita itu, atau ke Dzatullah, atau ke Gusti Kang Maha Agung. Nah, itu Pak. Maka kita masuk ke ponco indriyo. Setelah itu yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa mencium, yang bisa merasakan, hanya di sini. Yang dua itu nggak ikut. Kalau ini sudah tertutup, ini juga akan tertutup. Gitu. Nah, yang kedua, konsendrio itu kan 5. Nah, ini 4. Yang satu adalah kulit. Kulit dari? Ya, kulit dari keseluruhan ini. Di saat ini sudah tidak ikut merasakan semuanya. Nah, maka kita baru masuk ke dalam doa itu, apa tujuan kita. Maka dengan bisa melakukan seperti itu, maka tujuan kita atau doa kita, bahasa agamanya insya Allah akan terkabul. Tapi kalau yang bicara, yang mengucapkan hanya ini tetap pelerak-pelerok, ini mencium ada asap rokok, masih gini-gini, ini ada orang bicara masih dengar. Nah, mbok ini sampai murah. Doa apa yang dianggap ampuh, doa apa yang dianggap bagus, tetap nggak akan bisa tercapai tujuan. Karena sendakep saluku sajuko neng nutupi babakan hawa songo, manteng datang pucaking grono mustika, mlebu ana ing ponco indriya. Itulah cara untuk kita itu mencapai tujuan itu, atau tercapainya tujuan itu. Apa itu sama halnya seperti gerakan sholat yang kita tahu itu, Mas? Kalau gerakan sholat itu kan sebenarnya ya maaf, itu kan artinya juga banyak.
Kalau saya membicarakan tentang sholat, nanti orang yang melakukan sholat protes. Jadi gak enak. Tapi sebenarnya kan itu hanya mengulangi di saat kita belum ada di dunia ini. Dan setelah kita nggak ada di dunia ini juga akan melakukan hal seperti itu. Cuman itu. Makanya kita itu yang lebih baik orang Jawa nggak usah sholat, sembahyang. Itu yang benar. Bahkan orang-orang Islam sendiri setelah masuk di Indonesia juga ikut sembahyang. Bukan sholat kok. Ya ada yang mengatakan mau sholat itu ada, tapi yang paling banyak sembahyang sih. Jadi tetap itu adalah ajaran Jawa yang dipakai. Diakui gak diakui, walaupun itu katanya syariat dari sana. Ya mau dari sana, mau dari sini, urusannya apa, yang penting sembahyang. Jadi mau itu dianggap benar, mau dianggap apa, urusannya sing nglakoni dhewe-dhewe. Kita nggak usah menyalahkan tentang itu. Wong itu cuma cara. Cara untuk ya sama. Untuk menuju ke, maksudnya itu menuju ke Tuhan. Ke Tuhan itu. Nggak ada hak yang menyalahkan gitu kan. Nggak ada. Karena semua agama juga mengklaim itu yang paling hak. Makanya kita mencari yang hak beneran itu yang mana. Gitu. Ya, kalau saya orang Jawa, ya Jawa itu yang paling hak. Gitu. Karena sudah saya rasakan. Saya bisa mengambil ketentraman, ketenangan itu juga belajar dari Jawa itu sendiri.